Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah Yesus dicobai. Bagaimana Yesus melawan cobaan iblis? Firman Tuhan dalam Lukas 4 ayat 2 mengatakan, di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itulah ia tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam buku Lukas 4 ayat 1 sehingga 13. Ini merupakan peristiwa di mana Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Nah, pertanyaannya ialah apa senjata Yesus dalam peperangan dalam pencobaan ini? Nah, perhatikan bacaan kita saudara. Yesus sebagai anak Tuhan dicobai oleh iblis dengan 3 cara. Pertama, agar mengubah batu menjadi roti. Kedua, agar menerjunkan diri dari bumbung bait suci dan meminta Tuhan menyambutnya. Dan ketiga, menjanjikan semua kekuasaan di bumi jika dia mahu menyembah iblis. Tetapi saudara, tidak ada satupun dari pencobaan itu yang dilakukan oleh Yesus. Dia menolak dengan cara yang unik, yaitu mengutip firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Taurat dan Mazmur. Yesus membuktikan dirinya sebagai anak Tuhan yang hanya taat kepada Bapanya. Dia tidak mencari kepuasan untuk memenuhi keperluan fisikalnya atau melakukan aksi luar biasa dengan kekuatan dan kemampuannya atau bersahabat dengan iblis demi penguasaan politik. Saudara, apa aplikasi cerita pencobaan Yesus ini kepada kita? Bagaimana dengan kita? Apa tindakan kita jika disodorkan dengan segala kemewahan seperti yang disodorkan iblis kepada Yesus? Kita hidup di dunia yang mengukur kejayaan seseorang berdasarkan kepemilikan, pengaruh dan besarnya kekuasaan yang dimiliki orang itu. Ada di antara mereka yang dulunya berapi-api dalam Tuhan seketika, kemudian jatuh kala tidak tahan dalam kekurangan atau dikala ditawarkan dengan kekuasaan dan pangkat yang menggoda. Bukan hanya itu, ramai orang yang mencari pengaruh dan kekuasaan tanpa memperhatikan keadilan dan morality dari tindakan yang diambil. Ingat saudara, sikap kita dalam menghadapi pencobaan akan menggambarkan identiti kita dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita untuk meneladani sikap Yesus dalam menghadapi pencobaan. Jangan biarkan kepuasan fisikal, pengaruh dan kekuasaan mengalihkan Kristus dari hidup kita. Mari kita mengandalkan kebenaran firman Tuhan dalam menghadapi segala cobaan ini, bukan dengan kekuatan diri sendiri. Fokus hidup kita ialah hanya di dalam Tuhan kita dapat memiliki kehidupan yang sejati. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kekuatan kemampuan untuk terus mengandalkan Tuhan dalam menghadapi cobaan yang datang dalam hidup kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan untuk mengandalkan Tuhan dalam pencobaan yang kami hadapi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.